Okay, so today we have two section, or we have two, what is it, events. The first is I want to know your comments on your friends comment, yeah, on what is it, video number one. And the second, I also want to know your topic, yeah, what the topic that you choose. And after that, I will give you some uh, presentations about fishbone diagram, or fishbone techniques to generate the arguments. Yeah, uh, I hope it will be useful for you to, what is it, to help your ideas when you are talking in front of people. All right, for the first session, gimana? After you watch the video from your friends, sudah dibaca? Sorry, dibaca. Have you watched the comments on your friends? Sudah? Sudah, Pak. Oke, gimana? Tami gimana? How about your ada yang ngomentari Tami? Anyone No comments one. your speech? No Yes? one, Pak. No one? Oke, Yes, berarti bagus ya. Tami ngomentari siapa? I I have commented on Ali's video. Mhm. Siapa? Aris. Ali. Oh, Ali. Oke. Kayaknya Ali jadi top 10 ya nih. Banyak juga yang ngomentarin Ali. Oke. Siapa lagi nih? Susi. How about Susi? Susi Nur Hidayati? Kopi? Do you copy Susi? Enggak. Kevin? Kalau Kevin gimana? Yes, sir. Oke. How about your video? Same Anyone with commented Ami. your... Mhm. I commented on Ali. Ali? How about your friends? Did your friend comment on your video, on your speech? I think no one commented on my speech. Oke, jadi nggak ada ya. Alright. Yes, Kalau Ali is a good target. oke. Kalau Kurnia, Mbak Kur? Mbak Kur, do you copy? Yes, sir. How about your video? Did your Uh, friend commented on I your speech? comment Denisa, sir. Denisa Aining Tias. And Denisa comment my video, maybe? Ah, oke. Sudah deal-dealan atau coincident? By accident? By accident. Alright, okay. So, alright. How about Felia? Felia? Yes, sir. Felia? How about your video? Did anyone comment your video, your speech? Ali said that he will comment my video, but Mhm. I don't find the link. Oh, so maybe you can ask, yeah, for the link ya. Yes, sir. How about kalau Velia sendiri komentari siapa? Ali. Oh, Ali. Oke, tuh again Ali ya. Oke, how about Nurul? Nurul Hawa? Hawa, how about you? Yes, sir. Mhm. I got comment Ali. You got comment. So Ali commented you. No. Oh, you I comment. give comment to Ali. All right. How about did anyone commented your speech? No? No one. No one. Yeah, Oke. maybe. Baik. Ya, berarti kalau begitu bagi yang tidak mendapatkan komen dari teman-temannya, berarti ada plus, bisa jadi plus minus juga ya. Plusnya mungkin dianggap biasa saja mungkin, tidak punya kesan, atau itu minusnya. Atau sisi yang lainnya kurang ada perhatian. Nah, mungkin Ali di sini kebetulan Ali nggak ada ya. Mungkin Ali yang bisa jadi dapat keuntungan banyak karena berarti dengan cara style seperti itu bisa menghasilkan respon dari teman-teman yang lain. Tapi saya sarankan kalau sampai saat ini belum ada yang komentar, berarti
masuk dalam level-level apa ya? Level-level bisa jadi aman satu, atau yang kedua berarti harus dicari lagi cara agar bisa menarik perhatian dari rekan-rekan yang lain gitu. Karena ada beberapa kemungkinan. Pertama, orang melihat video kita sehingga mereka tertarik itu dikarenakan menarik satu, atau yang kedua dikarenakan oh sebentar. Okay, sorry, I have problem. Sorry. Satu, terdengar ya? Oke, sorry, saya ada masalah dengan ini apa? Device-nya. Sebentar. Baik, ada dulu yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Berkaitan dengan yang sudah kita bahas. Nggak ada. Sebentar ya, saya minta waktu 2 menit untuk memperbaiki ini dulu, device-nya dulu. Okay, sir. Baik, nggak ada pertanyaan dulu? Nggak ada? No problem? Nah, sekarang saya ingin bertanya dulu tentang topiknya. How about topic that you choose for next presentation, for next speech? Dari siapa dulu nih? Dari Riana dulu deh. Riana, do you copy? Yes. What topic do you choose? I choose topic about character building. Character building. Okay. Yeah. Is there any problem in character building? Ada masalah dengan topik character building itu? Atau ada masalah atau alasan apa sehingga menggunakan topik tersebut? Untuk pembuatan outline-nya sendiri is okay. There's no problem. Okay. And I don't think so. I have a problem because saya pernah bikin tulisan ini. Alright. Okay, so character building ya. And then what else? After Riana, Alma? Ya, Pak. Alma, what topic do you choose? Saya ngambil topik e-learning, Pak. E-learning, okay. Ada latar belakang sehingga memilih topik itu? Do you have any background? Latar belakangnya apa? Karena saya
merasakan gimana susahnya belajar e-learning gitu, Pak. Okay. So you will give also a solution when you Yes. choose the topic, yeah? Okay, good. Yes, Pak. Alright. Riana? Riana udah, sorry. Dewi. Yes. Dewi. Yes, what topic do you choose? Dewi Rani. Yes, sir. Alright. Maaf, sir, lagi pakai headset. Okay. What topic do you choose? I choose about traveling, sir. Sorry? I choose topic about traveling. Oh, traveling. Okay. Yes. Traveling, right. What else? Ervina? Yes, sir. Ervina? What topic do you Yes. choose? Okay. What topic do you choose, Ervina? About music. I choose music has the power to heal. Music has power to heal. Okay. Yes. Good. Indah. Yes, sir. What topic do you choose, Indah? It's about life, about happiness. Happiness. Yes. How to find happiness? How to cast happiness? Jadi sebenarnya saya kan sudah melihat video dari TED Talk tentang kebahagiaan gitu. Okay. Bahwa orang-orang sebenarnya terlalu membandingkan hidupnya dengan orang lain. Jadi kebahagiaan mereka itu, kebahagiaan sempurna itu milik orang lain. Alright. Okay. Jadi kebahagiaan itu milik orang lain. Terus kita seolah-olah mengcover ya. Jadi not genuine happiness ya. Okay. Ya, menekankan bahwa your happiness is yours. Your happiness is yours. Alright. Good. Indah. After Indah siapa? Yogi. Yogi, how about you? Your topic? What is your topic? Same with Alma. It's about online learning, sir. Oh, online learning. Okay. Based on your problems ya? Yeah. Okay. Okay. Siapa lagi? Irena, how about you? Irena, do you copy? No. Okay. Yes, sir. What is your topic? I choose the topic about COVID and also COVID. yes, and semangat untuk menjalani e-learning. Semangat. Okay, very good. Siapa lagi nih? Okay, thank you, Iren. Neneng, how about you, Neneng? Yes, sir. Your topic is about what? I choose about video games. Video games. About learning English through video game. Oh, okay, interesting. Okay, Maya, how about Maya? Maya, do you copy? Yes, sir. Maya, how about your topic? My topic about be a good person. Be a good person. Okay, good. Okay. My topic is about be a good person. Be a good person, yeah. Good. Tresna Bella. Okay, thank you, Maya. Tresna Bella, how about you? Yes, sir. My topic is about human mindset, sir. Human mindset, maksudnya gimana human mindset? It's like how to choose the right mindset to for make something that you want come true. I mean, it's like all right. Okay. Denisa kenapa? Denisa? Yes. Denisa? Okay, Denisa gimana? Your topic? Udah ya? Hello? Sorry, I cannot hear your sound, Denisa. Okay, maybe next time. Felia, gimana Felia? I choose topic about bullying. Boom, okay.
Kenapa? Why you choose that topic? Because I was inspired by Nick Vujicic. In his speech, Nick shared that he had been bullied because of his imperfect physique, and I don't know, but I think bullying is an interesting topic. Oke. Alright. Baik, yang lainnya mungkin belum saya sampaikan, tapi saya yakin juga sudah mempersiapkan topiknya. Alright. So I will share you the PowerPoint or the PDF file about fishbone diagram. I hope it. Yes, Daniel. So I want you to. I hope that the technique or the diagram can help you to generate your ideas. Coba kita lihat. Terlihat semuanya? Terlihat, Pak. Yes, Yes, sir. Alright, okay. Project. Baik. Oke, fishbone techniques. Ini kenapa disebut sebagai fishbone? Memang karena gambarnya ikan, tulang ikan. Gitu, tulang ikan gambarnya. Jadi ini tulang ikan ya. Jadi cuman tulang ini memiliki fungsi untuk to brainstorm and also to generate the ideas. Jadi untuk mengembangkan, untuk membangkitkan ide-ide yang ingin kita sampaikan. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi konsep fishbone diagram ini adalah dia merupakan analisis sebab akibat dikembangkan oleh Kaoru Ishikawa untuk mendeskripsikan suatu masalah. Nah, jadi begini, when you choose the topic, it will be useful or it will be much more beneficial when you take the topic based on the problem. Jadi akan lebih bermanfaat dan bisa nanti dikembangkan kalau diambil dari masalah. Tadi misalnya online. Kenapa pilih online? Karena ada masalah yang dialami. Tapi bukan berarti yang seperti yang Dewi traveling itu tidak ada masalah. Misalnya Dewi ingin menunjukkan bahwa traveling is important. Nah, cuma tadi latar belakang memilih topik itu harus sebaiknya berdasarkan atas masalah. Misalnya when people get bored, apalagi ekonomi sekarang tidak bertumbuh gitu. Nah, salah satu cara untuk menumbuhkan ekonomi and one way to get interested in life. Nah, bisa dengan cara traveling misalnya gitu ya. Nah, itu jadi background-nya atau maksud di saat kita membuat sebuah konsep atau topik yang dipilih sebaiknya bermula dari masalah dulu gitu. Nah, untuk bisa mengenerate masalahnya kita bisa menggunakan fishbone diagram ini. Nah, ini contohnya. Misalnya masalahnya adalah late for work. Kita pilih saja misalnya contoh topiknya yang ingin kita sampaikan di dalam public speaking, misalnya how to be punctual person misalnya, atau how to be atau being good person misalnya, atau being successful person in the office misalnya ya. Nah, salah satu masalah yang banyak dijumpai adalah ini late for work ini. Nah, kenapa bisa muncul late for work? Nah, kita bisa menggunakan tadi fishbone ini. Di fishbone ini biasanya dibuat dulu kategorinya. Nah, kategorinya umumnya dia menggunakan ini machine, environment, materials, kemudian measurement, method, people. Jadi kita buat dulu ukurannya. Jadi di saat misalnya kalau kita ambil yang e-learning tadi sebagai topik, nah bisa kita buat dulu ininya indikatornya atau poin-poinnya. Misalnya people, terus method, terus measurement, machine, environment, dan materials. Nah, di setiap kategori ini kita tuliskan. Misalnya kalau people berkaitan dengan, kalau di sini kan late for work, kalau berkaitan dengan people, orang-orang yang late for work bisa children, misalnya anak-anak ya, dikarenakan oleh anak-anak, atau dikarenakan juga oleh demotivated, tidak semangat, atau dikarenakan malas, lazy, atau dikarenakan lelah.
Itu dari segi orangnya, gitu. Kalau dilihat dari segi metodenya, berarti metode itu caranya, ya. Misalnya, cara untuk tidak late for work berarti pakai alarm clock, gitu, atau pakai waking time. Juga diperlihat rute to work. Jadi dia harus membuat rute untuk kerja supaya lebih cepat. Dia memikirkan jaraknya yang paling sederhana, yang paling simpel kemana gitu. Atau juga berarti distance to work. Berarti dia harus mencari pekerjaan yang lebih dekat dengan rumahnya gitu. Itu masuk dalam method. Nah, 2 contoh ini kalau kita menggunakan topik yang lain, misalnya topiknya e-learning, misalnya people nih, dengan e-learning itu bisa sama nih, demotivated mungkin bisa, terus materinya jadi lebih rumit, lebih susah gitu. Terus tidak bisa get in touch, tidak bisa, kan kalau ketemu langsung ada social touch ya. Sementara kalau e-learning nggak ada misalnya, itu bisa dimasukkan ke dalam poin ini. Kalau dalam poin methodnya, method untuk online learning bisa dicari misalnya methodnya mungkin dengan pakai internet, bisa pakai learning management system gitu, dan seterusnya. Nah, juga ini ada measurement, jadi poin-poin ini sebetulnya tidak harus sama persis seperti ini, tapi yang jelas dalam Fishbone itu kita harus buat kategorinya. Di setiap kategori, poin-poinnya kita coba pikirkan dan dimasukkan gitu. Misalnya ada 6 kategori, masukkan. Nah, ini nanti ujungnya menjadi sebab dan akibat. Jadi akibat dari demotivated, sebab dari demotivated, gimana ya? Sebab dari late for work, ya demotivated gitu. Jadi ada sebab akibat. Jadi ini semua sebagai penyebab, yang people method measurement ini sebagai penyebab, atau sebagai sebab, sebagai sebab. Nah, late for work-nya dia menjadi akibat. Gitu. Lalu gimana kegunaannya? Nah ini. Jadi Fishbone diagram ini digunakan saat kita mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalahnya. Jadi ini semua penyebab masalah nih yang kita buat, yang kita sampaikan kepada audiens. Misalnya kalau tadi diambil contohnya yang turis. Kita sebut misalnya kenapa orang-orang sekarang tidak bisa menikmati hidup? Why people are not happy misalnya. Oh, because satu misalnya dikarenakan mereka they work for money, satu. Terus they get difficult or they got busy. Bisa jadi at school, dari mulai paperwork, homework gitu ya, dan seterusnya. Terus traffic jam gitu. Nah, itu semua menjadi sebab sehingga akhirnya menyebabkan dia tidak bahagia. Nah, solusinya nanti bisa dikaitkan dengan topik yang kita sampaikan. Misalnya solusinya you have to travel misalnya gitu. You have to make schedule on visit interesting places gitu, dan seterusnya. Jadi topik yang kita pilih itu harus berasal dulu dari masalah, kemudian kita cari sebab-sebab dari masalah itu, lalu kemudian kita gulirkan solusinya. Jadi tidak hanya berbicara deskripsi saja. Misalnya jangan sampai begini speech-nya, importance of traveling, the importance of traveling. Kita hanya mendeskripsikan travelingnya itu apa, atau mendeskripsikan sebuah kota yang menarik untuk dikunjungi, tanpa si audiens itu mendapatkan satu manfaat. Kenapa saya tuh harus traveling gitu? Kenapa harus mengunjungi Jogja atau harus mengunjungi Bali dan seterusnya? Jadi ada hal sebab akibat yang menjadi bagian awal dari presentasi kita yang nanti ditutup dalam bodinya itu sebagai solusinya, gitu ya. Makanya bisa menggunakan Fishbone diagram tersebut. Oke. Nah, jadi dalam menggunakan Fishbone diagram ini, kita dapat mencari akar masalahnya dan sekaligus merekomendasikan solusi atas akar masalah tersebut. Jadi yang tadi di atas ini, seperti machine, dia ada coffee machine, car, train, alarm clock, environment. Ini nanti dipilih mana yang kira-kira benar-benar menjadi penyebab dari late for work ini. Dilingkari misalnya karena tired, karena distance to work, ya, karena mungkin masalah bonus, insentif yang kurang. Terus kalau mesinnya mungkin masalah dengan alarm clock dan seterusnya. Nanti dari beberapa poin yang dilingkari itu,
salah satunya mungkin menjadi akar masalah. Misalnya akar masalahnya, oh karena insentifnya nggak kurang nih. Karena insentif kurang, karena dia digajinya kurang memadai, kurang mencukupi, sehingga tidak ada semangat. Karena tidak ada semangat, makanya dia udah aja pergi ke pekerjaannya terlambat saja gitu. Jadi akar masalah di insentif, sehingga solusinya nanti the way to be on time person atau punctual person ya for work, maka dengan cara you have to find out tidak hanya mungkin tempat kerjaan yang dekat, tapi juga well paid gitu, yang well paid salary yang gajinya gede gitu. Kalau gede kan kayaknya nggak mungkin sampai dia terlambat gitu. Nah itu cara yang bisa digunakan untuk mempermudah generating the ideas gitu. Oke, sampai sini silahkan ada mau yang ditanyakan dulu, mangga. Silahkan. Jadi maksudnya topik yang dipilih diupayakan harus berbasis dulu pada masalah. Jadi background-nya itu harus ada masalah. Kalau saya lihat hampir tadi yang disampaikan, misalnya happiness ya, atau traveling, atau online, atau apalagi yang lain-lain, itu kayaknya bisa dicari masalahnya. Sehingga mengharuskan kita untuk solusinya adalah traveling, solusinya adalah apa untuk e-learning gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti kemudian elaborasikan juga dengan teknik teknik yang dulu kita sempat bahas yang tipe 1, 2, 3 yang kayak apakah mau attract audiensnya dengan pertanyaan, atau mau dengan display data, atau mau dengan bertanya, atau mau dengan menyampaikan fakta-fakta gitu dan seterusnya. Itu bisa. Dan tidak menutup kemungkinan juga if you want to make PowerPoint untuk menampilkan data juga bagus. Cuma gini, ketika kita menyampaikan PowerPoint, dalam menyeting PowerPoint seperti yang saya sampaikan di sini, yang fishbone ini ya, yang fishbone ini, ingat bahwa PowerPoint itu adalah poin. Jadi kalau poin tidak harus panjang lebar, ini sebetulnya lebih baik ini mending dibuat poin lagi gitu. Ini bisa dibuat poin. Misalnya fishbone itu cukup dengan find out root problem and solution gitu. Jadi tidak menggunakan kalimat seperti ini. Atau seperti yang seperti ini cukup lah ya. Tapi kalau seperti yang ini agak panjang gitu. Karena PowerPoint itu adalah hanya untuk membantu si audiens lebih memahami materi yang kita sampaikan. Jadi jangan sampai PowerPoint-nya seperti waktu kalian melakukan presentasi di mata kuliah di level-level bawah. Waktu semester 1, 2, 3 kan kebanyakan baca ya. Baca bersama gitu. Kayak gitu. Jadi harus diperhatikan juga. Dan fokusnya jangan sampai PowerPoint-nya pun, misalnya gini, waktu penyampaian 7 menit. PowerPoint yang kita siapkan ternyata melebihi 7 menit. Terus hati-hati juga. Jadi betul-betul pilih poin-poin yang memang penting untuk disampaikan. Misalnya dalam menyampaikan data ada diagram, nah itu bisa pakai dipaparkan gitu diagramnya. Misalnya untuk menyampaikan foto bisa. Tapi kalau akhirnya kita membaca dari awal sampai akhir sama 7 menit, I believe that people will get bored. Jadi harus hati-hati juga. Tapi kalaupun tidak menggunakan PowerPoint juga that's okay. Karena kita fokusnya pada delivery speech-nya, bukan pada bagus tidaknya sebuah PowerPoint ya. Begitu. Baik, sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu? Silakan, everyone, please. Mangga. Ayo, gimana? Hello, everyone. Pak mau tanya. Silakan, Yogi. Untuk videonya ini untuk buat kapan, Pak? Oh, oke. Jadi gini, untuk sekarang, jadi untuk minggu ini, tolong dimatangkan dulu si topiknya, sehingga kalian bisa betul-betul mendapatkan penyebab dari topik yang kalian pilih, ya. Jadi karena berbasis masalah kan ya, sehingga cari dulu apa nih kira-kira, sehingga why my topic is important for the audience. Jadi itu harus dimatangkan dulu, satu. Kemudian yang kedua, setelah betul-betul merasa outline-nya matang, baru nanti coba dilatih sendiri untuk untuk dipaparkannya.
Nah, terus setelah selesai, yang ketiga, karena pekan depan kita break, kita libur, jadi ada waktu 1 minggu kalian untuk mematangkan lebih ya untuk berlatihnya. Nah, presentasinya nampaknya tidak akan video dulu, tapi kita akan coba menggunakan Zoom ini. Saya ingin membandingkan kalau pakai real life seperti begini, apakah ada perbedaan dibandingkan dengan dengan menggunakan video. Tapi karena durasi kita mungkin nanti bisa terbatas ya 40 menit. Mungkin nanti setelah 40 menit kalau masih banyak yang mau diungkapkan, bisa kita berpindah ke Google Meet ya. Setelah pakai Zoom kita pindah ke Google Meet. Begitu. Jadi kita mulai. Jadi kalau dari agendanya begini, agenda pekan depan kita break dulu. Kemudian agenda pekan depannya UTS, tertulis UTS-nya. Nah, berarti dimulai sekitar minggu, jadi tanggal, sebentar saya lihat dulu kalendernya, tanggal 31 kan libur ya, 31-nya libur, tanggal 7-nya UTS, nah berarti kita mulai tanggal 14. Gitu. Kalau misalnya durasinya satu orang 7 menit atau 8 menit, setiap pertemuan kita bisa menghabiskan 3 orang. Jadi per 3 orang per minggunya. Sehingga bisa kemudian nanti dikomentari oleh rekan-rekan yang lain. Oke, begitu? Terima kasih, Pak. Oke, jadi ada waktu yang cukup sebetulnya untuk mempersiapkan selama 2 pekan ya. Oke, ada yang lain silakan. Tidak ada? Cukup jelas? Baik, kalau tidak jelas, seperti biasa saya akan upload video kita pada hari ini di YouTube saya, nanti bisa dilihat kembali. Sekaligus juga bisa membantu teman-teman yang tidak ikut. Jadi tolong saja disampaikan untuk perkuliahan pekan depan kita break karena libur cuti nasional. Dari yayasannya memang diliburkan untuk hari Sabtunya. Kemudian hari Sabtu depannya agenda kita UTS. UTS-nya saya menggunakan Edlink. Cuman nanti pengumpulannya tidak hari itu ya. Jadi saya pakai di deadline. Mungkin pengumpulannya bisa hari Minggu atau hari Senin. Jadi ada jeda waktu yang cukup juga. Kemudian pekan depannya baru kita masuk ke PowerPoint. Ke presentasi. Di presentasinya bisa. Jadi setiap orang harus siap sehingga nanti saat saya pilih secara random sudah siap. Kalau misalnya ditentukan dari sekarang, khawatir nanti tenang, nanti aja pekan depan lagi terus, sehingga akhirnya seolah tidak ada keadilan di situ ya, karena yang ada yang punya jarak waktu yang lebih dekat gitu. Dengan yang jauh. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih. If you don't have any questions, I think that's all for today. Thank you very much. See you 2 weeks later ya. Ada pertanyaan, Maya, silakan. Saya Pak. Gimana Maya, Lucy? Siapa yang bertanya nih? Lucy Pak. Lucy, gimana Lucy? Lucy kan tadi telat masuknya Pak. Oke. Jadi gini, materinya kan harus ada masalahnya dulu, dicari masalahnya dulu di mana. Oke. Kalau Lucy, topiknya apa? Tentang agama. Agama, oke. Terus? Ya. Boleh berdasarkan pengalaman pribadi nggak Pak? Boleh. You can. Ya, kayak misalkan punya masalah pribadi gitu Pak. Mencari cari jawabannya itu dari kayak nasihat-nasihat ulama atau yang gitu Pak. Oke, boleh, silahkan. Oh, baik. Boleh. Jadi masalahnya bisa berdasarkan masalah pribadi, kemudian dicari solusinya, atau masalah yang saudara-saudara amati juga, gitu, kemudian dicari juga solusinya, boleh. Tapi yang jelas harus ada masalahnya dulu sebagai latar belakangnya ya, gitu. Tapi saya tadi lihat, saya dengar semua topik-topiknya bisa sih dicari masalahnya. Jadi tidak hanya bersifat deskriptif, namun juga ada solusi juga. Oh, topiknya dikumpulkan Pak? Oh nggak usah, ini tadi saya random saja mengeceknya, jadi tidak usah dikumpulkan, hanya
tadi saya sampaikan pemaparan untuk fishbone-nya bisa itu digunakan untuk mempermudah mencari akar masalah dan sekaligus sebab akibat. Baik. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, ada yang lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Ketemu lagi 2 pekan depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye. Okay.